saya sih apa yang rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Ya, walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Ya, buktinya apa? Beliau datang sampai ke rumahnya juga aman-aman aja, selamat kan begitu. Jadi inilah kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Gitu. Hak sebagai warga apa? Itu. Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik. Karena apa? Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya melindungi bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras, kesalahan mayoritas nggak dipikirkan, enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman, ya. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Ya. Asal kita semuanya baik-baik bekerja, nggak ada masalah kok. Gitu loh ya. Kita bukan pada posisi enggak, posisinya baik-baik aja kok sebenarnya. Gitu ya, saya pikir ya, istilah itu mungkin pandangan saya seperti itu ya. Terus bagaimana sebenarnya bagaimana membangun sebuah hubungan gitu. Ya, hubungannya tadi itu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah harus berposisi seperti apa, menjadi warga negara yang baik harus seperti apa, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Saya kira. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, ya, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Paham tentang itu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, ya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Ya. Jadi tidak perlu itu, karena negara juga tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Kita semuanya ingin bahwa negara ini baik-baik saja, negara ini aman, tentram, karena semua masyarakat menghendaki situasi seperti itu. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan situasi yang stabil, yang aman, yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya himbau teman-teman saya untuk tidak perlu turun, udah serahkan saja kepada aparat kepolisian, penegak hukum, untuk bisa menyelesaikan ini, agar clear semuanya, dan jangan mengembangkan stigma tentang kriminalisasi ulama. Karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik. Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Buat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama
kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke kementerian. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih.